Selamat pagi. Di sini saya akan membahas pengenalan bagian dasar gitar dan juga nada-nada pada gitar. Gitar akustik adalah gitar di mana suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar di gitar yang dilahirkan melalui saddle dan jembatan tempat pengikat senar ke dalam ruang suara. Suara di dalam ruang ini akan beresonansi terhadap kayu badan gitar. Jenis dan kualitas kayu serta jenis senar yang digunakan akan mempengaruhi jenis suara yang dihasilkan oleh gitar akustik. Adapun karakteristik dari gitar akustik yaitu satu, suara senar diperkuat oleh bagian resonansi. Yang kedua, gitar akustik memiliki 6 senar, namun beberapa gitar memiliki 7 senar atau lebih. Yang ketiga, beberapa gitar menggunakan senar yang terbuat dari nilon dan yang lainnya terbuat dari baja. Kemudian, seluruh bagian bodi gitar terbuat dari kayu. Hal ini tentunya membuat suara gitar menjadi lebih kuat dan lebih baik. Oke. Kemudian untuk bagian-bagian gitar, yang pertama bagian gitar adalah bagian dari headstock atau bagian kepala. Ini adalah bagian headstock. Dari sini sampai ke sini adalah headstocknya. Di headstock inilah melekat bagian tuner gitar, bagian penyetem gitar. Terdapat 6 tuner di sini dan masing-masing melekat satu senar di tunernya. Kemudian yang kedua adalah nut. Ini adalah nut. Nut ini adalah bantalan tempat melekatnya senar-senar ke 6 senar gitar. Selanjutnya adalah ada fret. Kita masuk ke bagian fret. Ini adalah fretnya dari sini, dan seterusnya. Sebelumnya fret ini terletak di bagian leher gitar. Dari sini sampai ke sini adalah bagian leher gitar. Itu dia untuk neck fret dan necknya. Kemudian kita masuk ke badan gitar. Badan gitar itu mulai dari sini sampai ke sini. Itu adalah bodi gitar atau badan gitar. Di badan ini terdapat suatu lubang yang ini ada lubang resonansinya. Disinilah keluar suara atau nada pada gitar tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya ini adalah bridge. Dan di sini ada lagi nut. Ini juga termasuk bantalan pada senar-senar gitar itu. Kemudian ada di sini namanya soundboard. Kemudian ada bagian sisi samping, ini sisi samping gitar. Kemudian ada lagi senar dan 6 senar. Kemudian ada saddle-nya. Ini adalah saddle. Kemudian ada fretboard atau fingerboard. Ini dia. Oke. Dalam bermain gitar juga ada namanya alat petik. Jadi sebuah pemetik atau spek atau plektrum adalah sebuah alat dari bahan keras yang umumnya diletakkan di antara ibu jari dan jari telunjuk untuk memegang alat tersebut. Kemudian alat itu digunakan untuk memetik gitar. Bentuk pick itu ada yang seperti oval, ada yang bentuk yang mirip segitiga seperti itu. Kemudian kita masuk ke nada-nada pada senar gitar. Gitar akustik biasanya memiliki 6 senar dan terkadang pemain gitar dapat menambahkannya menjadi lebih dari 6 senar. Setiap senar memiliki nada-nada tersendiri, diatur pada bagian alat pemutar. Urutan nada senar gitar adalah pertama dari senar 6 itu nadanya nada E. Kemudian senar 5 nadanya adalah nada A. Kemudian
Kemudian untuk senar 4 nadanya adalah nada D. Kemudian untuk senar 3 nadanya adalah nada G. Kemudian untuk senar 2 nadanya adalah nada B. Kemudian untuk senar 1 sama dengan senar 6 nadanya E. Itulah nada-nada pada senar gitar. Kemudian di sifat senar gitar sifat yang dimiliki senar gitar itu adalah setiap senar diletakkan pada fret dari sini. Jika ditambah 1, ini kan 1 fret, maka nada tersebut memiliki nada setengah. Dari nada awal, misalnya di sini kita ambil contoh di sini, jika dinaikkan ke sini, maka dia bernada setengah. Jika dinaikkan 2, 1, 2, maka dia nadanya 1 dibilang. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kita ambil contoh ada F. Jika digeser satu segini, itu menjadi F crash atau naik setengah. Kalau digeser 2, menjadi nada G karena dia naik 1. Seperti itu dia. Dan sifat senar gitar juga harus dipahami dengan baik agar dapat mempermudah belajar gitar dengan baik dalam chord maupun melodi. Sifat senar gitar merupakan dasar dari pengetahuan untuk belajar gitar. Mempelajari sifat senar gitar dapat bermanfaat untuk yang pertama itu mempermudah untuk mencari variasi chord atau kunci gitar. Kemudian yang kedua untuk mempermudah mencari nada. Yang ketiga untuk mempermudah bermain melodi. Dan yang keempat mempermudah untuk penyeteman gitar. Dan yang kelima membantu dalam pemahaman bentuk-bentuk chord yang ada. Itu dia tadi adalah manfaat dari kita mempelajari nada-nada pada senar gitar. Adapun berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah cara penyeteman gitar, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi cara penyeteman gitar itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama itu secara manual menggunakan feeling. Kedua dengan memakai aplikasi penyetem. Ya, kalau penyetem gitar ya seperti itu. Maksud saya ada dua jenis penyeteman gitar. Kita mempelajari yang manual saja. Oke, untuk yang manual itu yang pertama kita menentukan dulu nada pada senar 6-nya. Seperti ini. Nada senar 6 tadi kan harusnya nada E. Jika kita sudah dapat nada pada senar 6 E, jika kita tekan di fret kelima, maka bunyi harus sama dengan senar kelima tanpa ditekan. Begitu juga dengan senar 5. Jika ditekan pada senar 5, maka bunyi harus sama pada senar 4 tanpa ditekan. Begitu juga dengan senar 4. Jika ditekan pada kolom kelima, maka bunyi harus sama dengan senar ketiga tanpa ditekan. Oke, kecuali di senar ketiga. Jika ditekan senar ketiga, kolom keempat, bunyi harus sama dengan senar kedua tanpa ditekan. Seperti ini. Oke, untuk senar kedua, jika ditekan pada kolom kelima, bunyinya harus sama pada senar 1 tanpa ditekan. Maka dia pun sudah tuning. Itu dia untuk penyeteman gitar secara manual.
Kemudian kita masuk ke yang terakhir, kita masuk ke chord, ke bentuk chord. Yang pertama kunci chord dasar gitar. Chord dasar gitar itu yang menjadi chord netralnya adalah C. Kunci dasar C merupakan kunci gitar yang paling sering digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Ini dia adalah kunci C. Kita letakkan senar, jari telunjuk di senar 2 kolom pertama, kemudian jari tengah di senar keempat kolom kedua, dan jari manis di senar kelima kolom ketiga. Kemudian ada C. Kemudian ada kunci F. Kunci F itu di sini jari telunjuk di senar kedua, jari tengah di senar ketiga, jari manis senar kelima, dan jari kelingking di senar keempat. Kemudian ada G, ada di jari tengah di senar ke-6 kolom ketiga, dan jari telunjuk di senar kelima kolom kedua, dan jari manis di senar pertama kolom ketiga. Kemudian ada lagi namanya kunci A minor, yaitu letaknya seperti di jari telunjuk di kolom pertama, kemudian jari tengah di kolom kedua pada senar keempat, dan jari manis di senar ketiga kolom kedua. Kemudian ada lagi kunci E minor, yaitu jari tengah di senar kelima kolom kedua, dan jari manis di senar keempat kolom kedua juga. Kemudian ada lagi kunci D minor yang letaknya jari telunjuk berada di senar pertama, dan jari tengah berada di senar ketiga kolom kedua, dan jari manis berada di senar kedua kolom ketiga. Dan running dari kunci C tersebut mulai dari ada yang dari C ke F, ke G, dan ke C. Ada juga yang dari C ke F, kemudian ke G7, kemudian kembali ke C. Kemudian ada yang dari C, G, F, C. Kemudian yang terakhir ada dari C, C7, ke F, C, G, dan C. Itu dia running dari kunci C. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.